Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, membahas apa kali ini? Gua ingin membahas. Jadi ada 3 pemain Manchester United yang saat ini tidak berada di Manchester United, tapi eh ya mereka masih berstatus sebenarnya sebagai pemain Manchester United karena mereka saat ini memperkuat klub lain dengan status pinjaman, kecuali satu nama, Scott McTominay. Langsung aja, Scott McTominay ini ya menjadi pemain Napoli dan ada beberapa situasi, ada beberapa pendapat terkait dengan Scott McTominay yang disebutkan ataupun pendapat juga ya bahwa ya Manchester United ini kan butuh pemain tengah. Kenapa tidak Manchester United mendatangkan kembali Scott McTominay? Karena ya Scott McTominay tentu saja berposisi juga sebagai pemain lini tengah. Dia pemain yang ya berasal dari Manchester United ya, dan dinilai juga bisa menambah kualitas Manchester United nih dari melihat apa yang dia lakukan di Napoli ya kan. Luar biasa dia mendapatkan bergelimang gelar di Napoli, terutama di tahun 2025. Dia menang gelar juara Serie A, Italian Super Cup dia juga menang, menjadi pemain terbaik Serie A, masuk ke tim terbaik Serie A, pemain terbaik Skotlandia, masuk nominasi Ballon d'Or, dan banyak sekali menurut gua prestasi dari Scott McTominay. Bahkan dari media Cove Offside mengatakan Manchester United ini bermimpi untuk bisa mendatangkan kembali Scott McTominay, dan Napoli dikabarkan menginginkan sekitar 60 juta pounds atau 2 kali lipat dari harga yang dikeluarkan oleh Napoli ketika mendatangkan dari Manchester United di musim panas tahun 2024 untuk Scott McTominay ya. Ya, selain Scott McTominay, ya bahkan dikabarkan juga oleh Manchester Evening News, di Manchester United ini menyesal menjual Scott McTominay ke Napoli dan menginginkan untuk mendatangkan kembali pemain ini. Nah, ini apakah sesuatu yang mungkin, apakah sesuatu yang baik juga untuk Manchester United? Sebelum ke sana, gue ingin membahas juga kabar lainnya ya terkait dengan pemain-pemain yang saat ini dipinjamkan. Misalnya Rasmus Højlund. Fabrizio Romano mengatakan Napoli sudah mengkonfirmasi kalau mereka ini akan men-trigger obligasi ataupun kewajiban membeli Rasmus Højlund musim panas tahun depan, tahun 2026 maksud gue ya. Ini akan 44 juta euro ditambah 6 juta euro add-ons, berarti total 50 juta euro. Ini merupakan kabar baik bagi Manchester United yang akan mendapatkan uang ya, yang akan mereka investasikan di musim panas tahun depan. Walaupun demikian, ada juga tetap pendapat yang menyebutkan ya Manchester United saat ini lini depan Benjamin Sesko ini masih kesulitan untuk bisa menjadi pemain yang diandalkan di lini depan. Saat ini top skor Manchester United bukan seorang striker yang di depan gitu ya, lebih ke pemain yang menempati gelandang sayap serang. Nah, kenapa tidak Rasmus Højlund didatangkan kembali? Ya kan, ini ada juga beberapa pendapat yang mengatakan seperti itu. Kurang lebih hampir sama situasinya dengan Scott McTominay. Dan nama ketiga yang juga sering atau beberapa kali juga disebutkan, gue sempat baca kalau nggak salah di kolom komentar ya, terkait dengan Marcus Rashford, di mana Rashford ini sempat ada kabar yang menyebutkan kalau Barcelona ini minat sebenarnya untuk mendatangkan Rashford, tapi angkanya dikabarkan ini mungkin akan menyulitkan gitu ya. Hans Flick ini kalau dari media sport mengatakan Hansi Flick ini ingin untuk mendatangkan Marcus Rashford dengan status permanen. Tapi apakah situasinya klub bisa membayar 40 juta klausul beli?
ini situasinya seperti itu. Jadi memang angka 40 juta nih mungkin ada beberapa yang menganggap ini terlalu tinggi, atau mungkin ini angka yang sulit ditebus atau seperti apa untuk pemain yang 28 gol, yang terlibat di 18 gol ya, klub tentu saja assist dan juga golnya di 24 pertandingan di bawah Hansi Flick di Barca. Ini terkait dengan Rashford, dan sama seperti situasi Rasmus Højlund, Rashford yang saat ini mereka nampak kepercayaan dirinya tinggi, menikmati lagi sepak bola dan bisa memberikan kontribusi bahkan ketika bermain di klub besar Barcelona ya. Ini dinilai kenapa dia tidak didatangkan lagi aja nih ke Manchester United, di mana Manchester United juga kalau dari sisi gelandang serang sayap kiri masih belum meyakinkan juga ya kan, dari pemain-pemain yang ada saat ini. Bahkan Cunha pun juga beberapa pertandingan dia off ya kan, maksud gue dia tidak tampil terbaik. Kenapa tidak Rashford gitu? Nah, gue melihat 3 pemain ini, Scott McTominay, Rasmus Højlund dan juga Rashford, mereka sudah selesai dengan Manchester United sih. Scott McTominay misalnya ya, dari kabar yang gue ikuti, ketika dia lepas ke Napoli, itu bukan keinginan manajer pada saat itu gitu. Manajer pada saat itu Erik ten Hag sebenarnya sangat ingin menahan ya, tapi inilah keputusan yang dilakukan oleh manajemen klub karena mereka harus ada uang untuk beroperasi klub di bursa transfer misalnya. Fakta bahwa Scott McTominay ini merupakan pemain akademi Manchester United ini kan membuat angka penerimaan dari penjualan penjualan Scott McTominay ini kan dihitung sebagai 100% profit, dan ini yang dibutuhkan oleh klub. Bahwasanya Scott McTominay ini bersinar di Napoli, ya menurut gua jelinya Napoli gitu ya, bisa mengidentifikasi pemain yang mereka butuhkan. Dan ini seperti sesuatu yang klop saat ini antara Scott McTominay dan juga Napoli. Napoli butuh Scott McTominay, Scott McTominay sangat nyaman di Napoli, sehingga menurut gua dari sisi Scott McTominay sendiri juga mungkin dia tidak minat untuk kembali lagi ke Manchester United. Dia hampir mendapatkan segalanya di Napoli gitu ya, yang tidak dia dapatkan di Manchester United. Tapi apakah ini membuktikan bahwa ini merupakan penjualan yang salah, atau menurut gue bisa jadi ini penjualan yang tepat gitu, terutama dari sisi pemain ya. Sehingga untuk membawa kembali Scott McTominay juga gue jadi sanksikan gitu. Belum tentu Scott McTominay juga bisa berkontribusi sama baiknya seperti di Napoli. Napoli bukan Manchester United, Manchester United bukan Napoli. Liga Inggris bukan Serie A bukan Liga Inggris. Negara Inggris bukan negara Italia Italia juga bukan negara Inggris, dengan medianya, dengan kulturnya, dengan segala macam. Banyak hal yang berbeda, dan menurut gue ya mungkin lebih cocok memang Scott McTominay di sana gitu. Dan gue pikir sih membawa kembali Scott McTominay bukan situasi yang tepat juga bagi Manchester United saat ini. Apalagi kalau melihat misalnya kebutuhan taktik gitu ya, posisi dari Scott McTominay sendiri akan di mana misalnya di lini tengah Manchester United. Ada keraguan di sana, sehingga gue pikir kayak dia tidak akan balik. Sama juga dengan Rasmus Højlund, bahkan dia di salah satu wawancara mengatakan kalau ketika dia diindikasikan atau mendapat indikasi bahwa ya dia tidak lagi menjadi bagian dari sistem Manchester United, di waktu itulah dia mencari jalan keluar. Dan saat ini sama seperti Scott McTominay, dia sangat menikmati sekali bermain di Napoli. Dia bisa kembali mencetak gol, dia happy, intinya dia tidak ingin lagi kembali ke Manchester United. Sama juga dengan Marcus Rashford pun juga seperti itu ya. Bahkan Rashford sudah sebelum ke Barcelona kan sudah di Aston Villa. Ketika di Aston Villa pun dia juga sudah terlihat ketika dipinjamkan ke Aston Villa sudah terlihat lebih enjoy, karena mungkin beban tekanan tidak sama, mungkin ada faktor kejenuhan juga di Manchester United, dan ya dia nampak kembali menemukan dirinya yang hilang mungkin ya di Barcelona dengan tampil luar biasa sih menurut gue sejauh ini. Nah, dari situ ada 2 hal ya, bahwa menurut gue 3 pemain ini memang sudah selesai dengan Manchester United. Mereka menemukan
dunia baru, klub baru katakanlah seperti itu di luar Manchester United, dan tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Ya gue tentu saja sebagai fans menginginkan ada pemain yang memang berasal dari Manchester United, ya kan, dari akademi mungkin sampai pensiun seperti Class of 92, beberapa pemainnya seperti itu. Tapi mungkin itu terlalu apa ya, terlalu ideal gitu, karena pada kenyataannya tidak harus juga seperti itu. Sekali lagi, tidak harus juga seperti itu. Itu pertama. Nomor 2, apakah ini membuktikan, memperlihatkan bahwa memang Manchester United ini bukan sebuah lingkungan klub yang nyaman? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak menurut gue ya. Karena kalau melihat ada juga loh pemain-pemain yang sudah cukup lama di Manchester United ya, dan mereka pun juga bisa memberikan kontribusi yang maksimal gitu. Misalnya David De Gea ya, sampai dengan dia cabut dari Manchester United, ya luar biasa kontribusinya, dan dia berada pada fase-fase sulit klub gitu. Bruno Fernandes pun juga seperti itu. Tapi memang tidak banyak sih. Dan di sisi lain ini juga memperlihatkan keadaan klub, bahwa klub ini dikelola dengan tidak baik menurut gue di periode-periode sebelumnya. Saat ini sedang melakukan perbaikan, tapi memang sebelumnya ya Rashford misalnya ya, pemain muda ini butuh bimbingan, tapi pelatih berganti-ganti, manajemen arahnya kemana, apakah mensupport atau seperti apa tidak jelas, sehingga akhirnya dia ke jalan yang salah ketika di Manchester United, katakanlah seperti itu. Lalu Scott McTominay menurut gue juga kurang lebih sama. Rasmus Højlund pun juga demikian, pemain muda ini didatangkan tapi justru mendapatkan peran yang memiliki beban yang sangat tinggi. Akhirnya tekanan pun juga demikian sebagai andalan di lini depan dengan pengharapan gol dan lain-lain ya. Sementara dia pemain muda, datang ke sebuah negara baru, kompetisi baru, klub yang tidak solid. Ini hal-hal yang menurut gue juga berpengaruh akhirnya ke situasi mereka di atas lapangan bersama dengan Manchester United. Jadi ya Manchester United memang tidak dalam situasi yang baik, tidak dalam situasi yang solid di periode-periode tersebut, dan semoga ini bisa diperbaiki untuk periode-periode selanjutnya, terutama dengan manajemen yang baru di klub ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.